konsumen dulu. Oke, kita coba akan melakukan rekapan ya. Jadi kan customnya kemarin itu, program kasir itu adalah mengenai pengeluaran dan pemasukan ya. Jadi pengeluarannya ini kan bisa macam-macam, nanti bisa untuk gaji karyawan, bisa untuk bayar listrik ataupun bayar airnya. Oke. Jadi nanti menu utamanya masuk di pengeluaran. Nah, pengeluaran tinggal kita tambah data pengeluarannya. Nah, misalkan pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran order barang ya, jadi maksudnya modal kita, tinggal kita ambil di sini pengeluaran pembelian. Nanti pas kita klik akan muncul semua transaksi pembelian atau order barang dari supplier ya, akan muncul semua. Nanti tinggal kita buat rentangnya aja. Misalnya saya menghendaki 1 bulan ini, maksudnya 1 November sampai dengan tanggal 30 November gitu kan. Nah, kebetulan tidak ada transaksi ya. Yang ada itu bulan Maret misal. 1 Maret sampai dengan 31 Maret misal. Oke, sama ya. Kita coba Maret sampai September, kita lihat. Oke ya, September ada. Jadi transaksi itu dilakukan di bulan 8 dan bulan 9 ya. Oke. Misalnya kita menghendaki bulan 8 lah misalnya. Agustus ya. Tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, seperti ini. Nah, jadi total uang yang dikeluarkan adalah 24.900 ya. Oke. Jadi kita mau pilih, tinggal klik centang ini. Oke, kita pilih ya. Jadi jenis pengeluarannya itu pengeluaran dari pembelian. Biaya pengeluarannya totalnya sekian, terus keterangannya pembelian dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Nah, di sini kita bisa upload buktinya, bukti transfer atau semacamnya ya. Nanti kita tinggal ambil bukti transfernya, misal kita ambil dari komputer kita. Nah, contoh misalnya, tinggal kita simpan ya. Ini pengeluaran untuk pembelian. Ini bulan Agustus ya. Nah, terus nanti untuk tanggal pengeluaran nanti tinggal dicocokkan aja atau tinggal disesuaikan aja dengan ini. Ya. Ini tinggal disesuaikan aja. Nah, misalkan tadi kita coba dulu ya. Ini kita batal. Misalnya asumsinya ini salah ya. Ini tuh yang kita pilih aja, hapus. Nah, seperti itu. Kita tambah lagi. Nah, pengeluaran misalkan bulan Agustus ya. Ini 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Nah, ke filter kan. Oke. Nah, jangan lupa tanggal pengeluarannya ini kita tinggal atur. Oh, tanggal pengeluarannya ambil aja tanggal pengeluarannya itu ya udah 31 Agustus kan. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Oke. Nah, jadi ini untuk pengeluaran dari pembelian saja. Sekarang kalau mau pengeluaran yang lain misal, nah, jangan lupa kita sesuaikan. Misalnya Agustus itu ada kita bayar listrik tanggal 20 misal. Pembayaran listrik gitu. Total bayar listriknya misalnya 1 juta. Keterangan ya bisa dikosongkan, tapi ini formalnya adalah minimal pakai strip ya, jangan sampai kosong teksnya ya, nanti datanya nggak bisa kesimpan. Lalu kita ambil buktinya seperti ini, terus kita simpan. Terus tanggal 1 Agustus misal atau tanggal 2 Agustus ya, jadi kita mengeluarkan gaji ya, jenis pengeluaran gaji karyawan misalnya, gaji karyawan. Nah, biaya pengeluarannya misalkan totalnya 26 juta ya. Oke, kita simpan juga ya. Oke, jadi ini untuk pengeluaran dari order barang 24 juta, pembayaran listrik 1 juta, gaji karyawan 26 juta. Oke, ini bulan Agustus ya. Terus pemasukan bulan Agustus juga kita buat. Kita coba. Oke. Nah, di sini kita atur dulu bulan Agustus ya. Bulan Agustus misalkan tanggal
tanggal 1 Agustus itu ada jenis pemasukan apa namanya, hibah misalkan ya, hibah dari bos misal, hibah dari bos 30 juta misal, 30 juta. Terus keterangan bukti transfernya misal. Oke, simpan. Oke. Nah, terus pemasukan dari penjualan ya. Pemasukan dari penjualan berarti kan kita patoknya itu karena kita buat rekapan untuk Agustus, ya kita harus mengambil pemasukan penjualan di bulan Agustus gitu harusnya ya. Oke, kita coba dulu ada nggak Agustus. Kalau nggak ada kita langsung bikin nanti ya. Oke, jadi dia tidak ada ya. Jadi kita harus buat transaksi yang bulan Agustus ya. Oke. Jadi kan transaksi di program saya, ya transaksi di program saya secara otomatis dia mengambil time, ya entah jam atau tanggal dari sistem ya. Jadi sistem ini saya harus ganti dulu waktunya, misalkan bulan Agustus ya. Agustus. Nah, gini misal tanggal 28 Agustus. Oke. Nanti kita ganti ya. Ini Agustus ya. Jadi transaksi ini Agustus ya. Oke, kita melakukan transaksi. Nanti kalau transaksi standar ya, tidak banyak yang diganti ya. Tinggal pilih barang atau scan barangnya, tinggal kita oke. Jumlah yang diorder berapa ya, seperti itu. Diklik dulu supaya berubah subtotalnya. Pilih lagi barang yang lain, oke. Masukkan kuantitinya misalkan 10 ya, seperti itu. Lalu kita barang lagi dipilih. Pilih barang lagi misal. Nah, seperti ini misalnya seperti ya, nanti kalau banyak barang bisa cari, misal tinggal masukkan aja karakter misal motherboard ya, motherboard ini kita beli 10 unit juga. Oke, dia udah masuk 6 juta. Nah, ini semuanya dilakukan di bulan Agustus ya. Ini standar penjualannya ya. Beda nanti kalau penjualan ini ada salesnya ya, ada salesnya. Nanti harus kita centang dulu sales ini. Kalau pakai sales ya, kita coba pakai sales ya. Ini kita batal semua dulu. Kita centang salesnya, misalnya salesnya Nisa misalnya. Kita pilih barangnya dulu. Oke. Kita masukkan 10 unit ya. Oke, 6 juta transaksinya. Terus kita lihat harga yang mahal-mahal dulu. Tompoge ini nggak tahu saya barang apa nih ya, coba tes. Ini kita belinya 5 unit. Oke. Terus gendongan bayi kita masukkan misalnya beli 8 unit. Oke, 3. Nah, di sini banyak centangan ya, centangan. Kalau saya centang ini berarti kita akan menampilkan faktur dengan ukuran kertas standar printer yang besar itu ya. Kalau yang ini cetak faktur yang ada salesnya. Kalau yang ini cetak faktur biasa yang nggak ada salesnya. Kalau ini yang ada salesnya. Berarti yang kalau ada salesnya ini harus dicentang. Terus ini cetak struk mini, maksudnya ini nanti kalau kita punya mini printer, ini harus dicentang ya. Kalau nggak punya ya jangan dicentang. Seperti itu ya. Lalu kita bayar 6.500.000. Oke, kita lihat di sini struknya ya. Nah, ini struknya. Di sini ada muncul ID sales sama nama salesnya siapa ya. Ini barangnya ya, yang dibawa ke pelanggan ya. Oke. Nah, untuk pelanggan sendiri nanti ini bisa dikosongkan. Tetapi kalau pelanggan setia atau reseller nanti bisa ambil dulu pelanggannya, nanti akan muncul pelanggannya. Ini kebetulan nggak pakai pelanggan ya, ini pakai pelanggan umum maksudnya, bukan pakai member ya. Misal nanti kalau pakai member dengan salesnya Nisa, kita tekan F5 ya.
Ini membernya misalnya Faras ya. Ini member kita. Pilih barang. Oke, kita masukkan 12 unit barangnya. Oke. Nah, kalau yang ini kita pakainya langsung dari pelanggan atau member ya. Ini kita bayar lisensinya 8.400.000. Nanti kalau mau tentukan jatuh tempo juga tinggal tentuin aja di sini. Ya, jatuh temponya 7 hari. Ya, ini simpan. Oke, ya ini jatuh temponya tanggal 4 September ya, kelihatan. Ini tanggal 4 September. Ini Nisa ya. Ini pelanggannya ya. Ini juga bisa langsung kita print ya. Ini langsung di print bisa. Misalkan saya printnya dalam bentuk PDF desktop. Penjualan ya. Penjualan Agustus. Oke, sudah selesai. Nah, berarti di laporan pemasukannya ini pemasukan ya, kita lihat ini Agustus ya, misalnya kita ngambil 31 Agustus ya. Nah, pemasukan kita tetapkan 1 sampai dengan 31 Agustus. Nah, ini pemasukannya 14 juta ya. Nah, nanti kalau mau memasukkan ke sana tinggal klik centang ini. Ini seperti ini ya. Dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Simpan. Pemasukan. Jadi pemasukannya ada 2 ya, ada 2. Pengeluarannya ada 3, tapi total pengeluarannya itu 51 juta. Pemasukannya totalnya 48 juta ya. Nah, nanti kalau mau buat rekapan ya, kita kembali di pengeluaran, tinggal klik kanan aja, rekap pemasukan pengeluaran. Nah, seperti ini. Di sini kita tetapkan dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus seperti ini. Nah, ini total rekapannya ya. Ini pengeluaran, ini otomatis ini minus ya. Keterangan pendapatan bulan Agustus 2022. Kita simpan ya, kita lihat. Ini rekapannya. Nah, ini minus ya. Pemasukan pengeluaran minus 7 juta. Oke, kalau dalam bentuk laporan tinggal klik kanan, ini pengeluarannya, ini tanggal pengeluarannya misalnya dari Agustus 31 Agustus. Oke, ini Agustus ya. Ini pengeluaran Agustus ya. Terus pemasukan dari 1 Agustus 31 Agustus. Oke, ini 2 ya. Pemasukan dari penjualan, hibah dari bos ya. Oke, sementara untuk rekapannya tinggal begini aja. Ini rekapan baru 1 ya. Ini periode rekapannya 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Tanggal merekamnya 28 Agustus. Pemasukan, pengeluaran, selisih
pendapatan bulan Agustus 2022 misalnya keterangannya seperti itu.